Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas satu aplikasi, satu website atau satu platform lah gitu. Di sini saya sebutnya aplikasi saja biar mudah teman-teman. Yang katanya bisa menghasilkan uang gitu ya. Ya kayak investasi lah kayak gitu teman-teman ya. Nama platformnya, nama aplikasinya adalah Jawa AI. Jawa AI. Jadi kalau diterjemahkan mungkin artinya mata Jawa gitu ya. Nah, menariknya aplikasi ini ya sebetulnya dari tahun lalu gitu ya. Dari tahun lalu itu sudah banyak yang request gitu ya. Tapi saya lihat masih ya sebatas promosi ala kadarnya gitu. Tapi sekarang ini sudah banyak perubahan ya. Dalam artian ya perubahannya itu sudah banyak merekrut member gitu teman-teman ya, karena ya yang selalu saya bahas ini aplikasi ya member get member, kayak multi level kayak gitu teman-teman. Nah, Jawa AI itu apa sih sebetulnya teman-teman? Nah, di sini saya cari informasi gitu ya di Telegram teman-teman. Ini Telegram, channel Telegram ya, namanya Jawa AI Indonesia. Jawa AI Indonesia. Jawa AI merupakan platform independen. Nah, ini sesuai dengan yang di grup atau di channel Telegramnya ya. Berasal dari perusahaan PT Jawa Internet Film Indonesia. Ya. Loh, kok nama PT-nya ada film-filmnya nanti ya. Makanya simak dari awal sampai selesai teman-teman. PT Jawa Internet Film Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam mendukung industri film dunia seperti proses pembuatan iklan dan pemasaran film. Ya. Di bawahnya, Jawa AI merupakan platform yang didirikan bersama oleh perusahaan investasi Inggris ya, dalam kurung Laban Brothers Limited Ltd, dan ibu kota Singapura di Tech Group International PTE Ltd ya, dan dioperasikan sendiri olehnya. Terus kemudian sejak didirikan, Jawa AI telah mengumpulkan dana produksi untuk banyak proyek film dan televisi, dan juga telah membantu banyak proyek film dalam pengiklanan dan pemasaran. Jadi Jawa AI ini ternyata investasi di industri perfilman lah kayak gitu teman-teman. Untuk cara mengerjakan misinya, tugasnya nanti ya kita bahas sama-sama, pelan-pelan saja teman-teman. Nah, ternyata Jawa AI ini sudah punya sertifikat Kemenkumham. PT Jawa Internet Film Indonesia beralamat di Jakarta Utara, lebih tepatnya berada pada gedung Gold Coast Office Peak Jakarta Utara. Pantai Indah Kapuk. Dan sudah terdaftar legalitas di pemerintahan Indonesia. Apakah hanya dengan SK atau ya sertifikat dari Kemenkumham bisa dinyatakan 100% legal? Menurut saya enggak, karena yang punya SK Kemenkumham ini ya, saya kan bongkar-bongkar aplikasi ya di channel saya ini. Sudah banyak ya, sudah ribuan video saya buat gitu ya, dan semuanya terbukti bahwa aplikasi yang saya bahas itu memang terbukti scam, penipuan, skema ponzi ya, investasi bodong. Jadi untuk SK Kemenkumham sendiri, jangan yang sudah scam gitu ya, seperti Mark AI, terus ya banyak lah modus-modus lain. Yang kemarin aja, yang masih aktif sampai saat ini, ada yang modus trading namanya SL Group, ada yang modusnya tebak skor kayak Yagol gitu ya. SL Group dan AGC, aplikasi AGC. Sekelas aplikasi ecek-ecek kayak SL Group, kayak AGC saja itu bisa punya SK Kemenkumham. Kenapa? Karena yang bikin PT-nya ya mudah sekarang itu teman-teman, bisa via online juga. Meskipun biasanya
kantornya itu berupa online office lah, kayak gitu istilahnya, kantor online lah gitu ya. Tapi kalau pun ada bener karyawan kantornya, itu belum tentu benar juga gitu ya. Contoh VTube dulu juga ada kan, bangunannya kantornya gitu. Enel Hijau juga kan di Batam ada kan pegawainya, ya ujung-ujungnya kalian tahu juga kemana Enel Hijau itu. Oke, setelah saya telusur teman-teman, nah ini juga ada ya sertifikat dari Labon Brother, Labon Brother ya, yang dari Inggris itu ya. Ini Redford juga nyebarin yang kayak gini, yang modus trading Redford gitu, jadi belum tentu lah. Nah ini ya ACRA ya, yang dari Singapore Leadtech Group International PLT E Limited. Nah ini modus-modus trading sama Ponzi juga menggunakan yang kayak gini, nyebar-nyebar yang kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau untuk saya, hanya SK Kemenkumham itu belum cukup untuk menunjukkan sebuah legalitas gitu. Oke, ini kan harusnya ada di apa ya, minimal di Kemendag gitu ya, di Kementerian Perdagangan. Ini kan multi level kan ya, basicnya industri film gitu. Kalau investasi ya harusnya ada di bawah OJK juga sih sebetulnya ya. Tapi ini kan ada sistem apa ya di dalamnya, kayak jual beli apalah, tiket apalah gitu. Itu kan harusnya apa ya, ada di Kemendag lah intinya gitu, perdagangan gitu, film kan kayak gitu. Terus di sini saya cek lagi teman-teman ya, misinya itu ya, misinya, tugasnya lah intinya kayak gitu, tugasnya. Saya ambil cuplikan ini mungkin tutorial leadernya di channel Telegram tersebut ya. Ternyata ini sama aja kayak aplikasi yang sering saya bahas gitu ya. yang kayak gini tuh sudah pernah tahun lalu ada ya, beberapa aplikasi yang sama mirip kayak gini cara mengerjakan misinya. Pertama, pilih film yang ingin kamu naikkan rating filmnya. Oke, jadi Jawa S ini kita deposit investasi untuk menaikkan rating film gitu ya, bukan untuk memproduksi film dong kayak gini. Kalau investor disuruh naikin rating film jadi si membernya, si investornya disuruh naikin rating film kayak gini teman-teman ya, tutorialnya nih. Terus yang kedua, klik buy it now. Nah kayak tutorial lah ini ya. Nah, lalu beli tuh, lalu pilihlah sesi jam tayang, masukkan quantity, pilih pembayaran menggunakan saldo atau voucher. Nah ini cara transaksinya kayak gini, tapi yang harus digarisbawahi ini, pilih film yang ingin kamu naikkan ratingnya. Jadi naikin rating film gitu ya. Aduh, ternyata teman-teman ya, di sini saya mau coba gitu ya, saat mau bikin video ini saya coba daftar ya, seperti inilah teman-teman ya. Nah ini saya screen record. Oke. Nah ternyata disuruh memasukkan kode undangan. Oke, disuruh memasukkan kode undangan seperti ini teman-teman ya. Ini screen record tuh muncul ya, silakan masukkan kode undangan. Nah jadi teman-teman, biasanya yang wajib menggunakan kode undangan yaitu skema Ponzi teman-teman ya. Contoh ini saya mau lihat lebih dalam gitu, ke dalam aplikasinya, meskipun saya nggak daftar, lihat marketing plan-nya aja sudah paham ini menjurusnya kemana gitu ya, udah paham. Nah di sini silahkan masukkan kode undangan ya. Jadi nggak opsional, kode undangannya itu wajib teman-teman. Nah dari sini saja kalian harus hati-hati gitu ya, kode undangannya wajib. Jadi tentunya kalian harus minta kode undangan ke leader
gitu, dan leader akan dapat komisi. Nanti kita lihat. Nah, di sini jumlah tugas harian sesuai level keanggotaan V1 sampai V6 atau V1 sampai V6, tergantung bahasanya ya. Kalau bahasa Indonesia itu nyebutnya V, kalau bahasa Inggris ya V. Nah, karena ini bahasanya jumlah tugas harian ya, saya sebutnya V aja karena bahasa Indonesia. Level V0 ya, jumlah tugas transaksi hariannya 2 tiket per hari. Nggak tahu tuh berapa harga-harganya ya, karena tadi saya mau daftar tapi harus menggunakan kode undangannya wajib gitu ya, jadi saya nggak jadi daftar gitu ya untuk melihatnya. V1 5 sampai 20 tiket, sampai V6 5.000 sampai 10.000 tiket per hari. Jumlah tugas harian loh ini ya. Apakah ini suruh menjual tiket? Tapi kan tadi di tutorialnya itu pilih film untuk menaikkan rating gitu kan. Nah, terus di sini ada lagi nih levelnya V0 ini 2 tiket. Nah, kayak gini dapat komisinya 2% ya. Jadi kalau konsisten 2% stabil itu per bulan dapat 12% bahkan lebih gitu ya. V1 100 tiket ya, tiket yourself per day. Jadi jika kalian berhasil menjual tiket untuk yang V1 ya 100 per hari dan konsisten, kalian akan dapat 2,50%. Penghasilan per bulan $750 bahkan lebih. Lanjut langsung ke V6, 10.000 tiket ya. Jual tiket itu kan susah juga gitu ya, susah, kecuali tiket bola gitu, nonton bola itu pasti cepat habisnya, mau berapa puluh ribu juga. Tapi kalau tiket kayak gini susah gitu ya, kalau menurut saya. Nah, V6 ini 10.000 ya, komisi per tiketnya ini 3% teman-teman. Kalau konsisten kalian akan diganjar $90.000 bahkan lebih. Wah, logika saya nggak nyampe teman-teman ya, logika saya nggak nyampe, nggak logis lah ini kalau menurut saya. Terus ini ada seperti event ya di bulan Februari kemarin, new member deposit $50 dapat bonus $10. Oke. Kalau deposit yang $200 dapat bonus $25, $500 dapat bonus $50, $1.000 dapat bonus $100 ya. Dari mana nih? Dari depositnya, bukan dari depositnya. Ketika member baru deposit dapat bonus lah, kayak gitu. Nah, yang pentingnya ini teman-teman, ini yang perlu kalian pikirkan gitu ya, level daily income commission. Oke. Ini kayak referral lah kayak gitu ya, level 1 2 3 4 sampai 6 level, 6 generasi. Oke. Meskipun ini bahasa Inggris ya nyebutnya, tapi saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi untuk level 1, ketika kalian mengundang orang lain, nah untuk level 1 itu akan dapat 20%. Misal kayak gini lah, ini kan 6 generasi ya. Misal kalau kalian diundang ya, diundang oleh leader kalian untuk main Jawa AI ini. Nah, ketika kalian deposit, anggaplah kalian berada di level 1. Nah, si leader kalian akan dapat 20%. Dari mana? Ya kan harus deposit gitu kan. Biasanya dari uang deposit para membernya. Misal kalian deposit kalau dirupiahkan 1 juta, nah leader kalian akan dapat 20% dari 1 juta kalian. Terus yang level 2 ya, kalian ngajak orang lain lagi dan si leader tetap dapat 15%. Karena di sini second generation member. Oke. Jadi member kedua, generasi kedua, lalu ketiga 10%, keempat 5%, kelima 3%, ke-6 2%. Jadi ini komisi undang teman 6 level, 6 generasi teman-teman. Biasanya yang diuntungkan siapa? Ya leader.
yang orang pertama main aplikasi ini gitu ya. Kalau kalian sering nonton channel saya, itu skema seperti ini sering digunakan gitu ya oleh mereka investasi bodong, skema Ponzi. Ya ini skema 6 generasi teman-teman, skema piramida gitu ya. Jadi harap hati-hati dengan aplikasi Jawai ini ya. Kalau kalian mau ikuti saran saya, lebih baik kalian hindari aplikasi semacam ini. Meskipun ada kantornya, meskipun ada SK Kemenkumham, itu tidak menunjukkan sebuah legalitas. Minimal lah ini harusnya ada di PSE Kominfo ya, penyelenggara sistem elektronik Kominfo. Ada nggak di Kominfo ini? Saya cek nggak ada. Terus ada nggak terdaftar izinnya di Kemendag, Kementerian Perdagangan? Ada nggak? Saya cek nggak ada. Terus ada nggak izinnya di OJK? Misal ini kan investasi, ada pengumpulan dana masyarakat. Ada nggak di OJK? Saya cek nggak ada teman-teman. Jadi SK Kemenkumham belum cukup untuk menunjukkan sebuah legalitas. Karena seperti yang saya katakan tadi, entitas Ponzi, investasi bodong, itu bisa mereka bikin surat atau SK Kemenkumham, bikin MIB, bikin CUPL, bikin AHU gitu. Kenapa? Semuanya sistem online teman-teman, bisa saja kayak gitu. Nah ternyata ya, ini bukan kali pertama saya membahas yang dalam tanda kutip industri perfilman modusnya gitu ya. Dulu setahun yang lalu ya, ada namanya aplikasi DreamWorks Movie. Modusnya hampir mirip kayak Jawai ya, menaikkan rating toko mengatasnamakan DreamWorks Movie, perusahaan asal luar, kalau nggak salah Amerika gitu ya. Terus selain itu ya, bukan hanya satu saya membahasnya, ada juga yang namanya Marvel Investor ya. Ini juga mencatut nama perusahaan Marvel ya, Marvel sama ya, tugasnya itu klik film, kayak sewa film lalu naikin rating film. Tapi di keterangannya ya sama kayak Jawai juga, katanya untuk mendukung industri perfilman Marvel. Terus DreamWorks Movie juga sama kayak gitu. Tapi pada kenyataannya ini skema Ponzi teman-teman ya. Modus utama yang paling kelihatannya itu menaikkan rating film gitu, paham ya? Kalau di aplikasi pesanan fiktif itu menaikkan rating toko kayak Shopee palsu, eBay palsu, Amazon palsu yang banyak korbannya. Sampai hari ini pun banyak yang komen di video saya yang membahas eBay palsu dan e-commerce palsu itu ya, banyak korbannya. Nah jadi Marvel Investor ini sudah ada 1 tahun yang lalu, bahkan 2 kali muncul gitu, dan 2 kali saya bahas selain DreamWorks Movie ya. Nah jadi yang investasi perfilman ini bukan kali pertama saya membahasnya teman-teman ya. Sebelum Jawai ini ada juga DreamWorks Movie, ada juga Marvel Investor. Kesananya sebetulnya ada lagi, tapi saya nggak cari, saya nggak ubek-ubek lagi di channel saya. Itu di channel saya teman-teman ya. Yang jelas yang kayak gini gitu ya, itu bukan hanya Jawai. Oke, jadi untuk teman-teman yang minta saya membahas aplikasi Jawai ini, yang DM saya di Instagram atau ya ngirim pesan ke saya di sosmed saya. Jadi harap hati-hati teman-teman untuk aplikasi Jawai ini. Jadi SK Kemenkumham belum bisa menunjukkan sebuah legalitas, meskipun ada kantornya, ada orang-orangnya, ada karyawannya ya. Intinya minimal ditambah lagi PSE Kominfo ya, surat izin dari Kemendag, atau ini kan investasi, ada nggak izin di OJK nya. Setelah saya cek itu nggak ada, itu yang utamanya gitu ya. Kalau bikin Kemenkumham, SK Kemenkumham bikin AHU ya, perseroan, itu kan bisa online bikinnya. Oke, jadi itu saja mungkin video kali ini tentang aplikasi Jawai ini. Menurut saya kalian harus menghindari aplikasi ini karena aplikasi ini risikonya sangat tinggi gitu ya, risikonya sangat tinggi.
Kalau kalian simak video saya dari awal sampai selesai, kalian pasti paham. Apalagi kalau kalian paham dan sering nonton channel saya. Yang tugasnya kayak Jawa Edge ini sudah banyak saya bahas. Dan rata-rata semuanya scam. Ya, semuanya scam, semuanya melakukan penipuan. Kalaupun ada yang masih berjalan, yaitu masih baru saya reviewnya. Tapi kalau yang 6 bulan ke sana, ya rata-rata kan aplikasi ya dalam tanda kutip investasi bodong, money game, ponzi itu paling lama 6 bulan lah, itu udah lama lah 6 bulan itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Silahkan share video saya ini supaya orang-orang tidak menjadi korban investasi bodong, khususnya money game, skema ponzi, baik itu modus apapun ya, modus dunia perfilman, modus pesanan fiktif, menaikkan rating film, terus apalagi sewa robot trading, sewa mesin mining, sewa panel surya, sewa apalah, banyak lah gitu ya teman-teman, modus-modus investasi bodong itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.